Mengejutkan, laga perdana Jordus Cup 2024 L7 FC tundukkan Bukit Tinggi Selection via adu penalti. Sungayang menang 1. Meskipun hujan turun membasahi bumi Sungayang, beserta kondisi lapangan yang sedikit licin, ribuan penonton tak surut hanya ingin menyaksikan gelaran akbar Jordus Cup 2024. Minggu, 14 April 2024, akhirnya edisi ke-20 turnamen legendaris resmi dihelat. Bupati Tanah Datar Eka Putra membuka secara resmi Jordus Cup yang didampingi pembina Jordus Cup Haji Yasman Yanusar. Seperti laga-laga perdana Jordus sebelumnya, Matchday 1 kali ini langsung menyuguhkan pertandingan saling adu strategi, yaitu Bukit Tinggi Selection versus S7 FC dari Jakarta. Bukit Tinggi Selection hadir dengan mayoritas pemain PSKB ex juara Liga 3 musim 2021 seperti Rahmat Fauzi Idrus, Yatlan Satria, Hori Kurniawan, Wahyu Ramadan, dan Miko Ferdiansyah. Skuad asal tim Kota Jam Gadang juga terlihat semakin kokoh dengan hadirnya sederet pemain profesional yang mentas di Liga 2 seperti Genta Alvaredo, Firman Juliansyah, Mardiono, Wiranto hingga Ibnu Mareza. Sedangkan di sisi lain, S7 FC Jakarta hadir dengan wajah-wajah Payakumbuh dan 50 kota. Sebut saja Luga Satria, Jovi Destroys, M. Alfarizi, dan Putra Hidayat. Hasil mengejutkan pun terjadi di laga perdana. Meskipun bermaterikan pemain lokal, S7 sukses memulangkan Bukit Tinggi Selection lebih cepat di Jordus Cup 2024. Tim yang dimanajeri oleh Romel ini menang 6-4 via adu penalti setelah sempat bermain seri 2-2 selama waktu normal. Penjaga gawang senior berpengalaman Amril M menjadi man of the match setelah sukses menggagalkan 2 tendangan penalti pemain Bukit Tinggi Selection. S7 FC unggul terlebih dahulu pada menit ke-27 lewat aksi Luga Satria. Aksi menekan S7, Bukit Tinggi Selection justru kecolongan. Memanfaatkan bola skrimmage di depan gawang Bukit Tinggi Selection, ex-punggawa timnas U16 sukses melepaskan sepakan keras dan terukur yang gagal diantisipasi penjaga gawang Miko Ferdiansyah. Tertinggal 1 gol, Bukit Tinggi Selection mencoba meningkatkan intensitas serangan. Beberapa kali percobaan dari luar kotak penalti, Ari Aulia Rahman dan Genta Alvaredo masih melambung tinggi di atas gawang Amril M. Bahkan Lugas nyaris menggandakan keadaan andai kali ini Miko tidak gesit mengamankan gawangnya. Mantan pemain Persebaya dan Semen Padang FC, Mardiono, hampir saja membobol gawang S7 FC. Tapi percobaannya masih mampu diblok barisan pertahanan S7 FC yang dikawal oleh Muhammad Aznol dan Muhammad Angga. Skor 1-0 untuk keunggulan S7 bertahan hingga istirahat babak. Usai turun minum, Bukit Tinggi Selection kembali menebar ancaman. Hasilnya 4 menit babak kedua berjalan, Ibnu Mareza berhasil memanfaatkan bola muntah sepakan free kick Genta Alvaredo. Skor 1-1 membuat laga semakin menarik. Pertengahan babak kedua, Wahyu Ramadan yang masuk menggantikan Mardiono memperoleh peluang emas usai menerima umpan dari Rahmat Fauzi Idrus. Sayang, sepakan Wahyu mampu diblok back S7 FC. Asyik menekan, kembali Bukit Tinggi Selection kecolongan. Menit 65, Jovi Destroys berhasil membawa S7 unggul atas Bukit Tinggi Selection.
Lepas dari kawalan back Bukit Tinggi Selection, dengan tenang Jovi melepaskan sepakan keras yang gagal diantisipasi penjaga gawang Bukit Tinggi Selection, Miko Ferdiansyah. Namun keunggulan S7 hanya bertahan sementara. 2 menit berselang Wahyu Ramadan berhasil menyamakan kedudukan. Kali ini Wahyu tidak menyia-nyiakan umpan dari Rahmat Fauzi Idrus. Dengan tenang Wahyu mengecoh Amri. Skor 2-2 membuat laga semakin dekat ke babak adu penalti. Benar saja, laga perdana Jordus Cup 2024 harus diselesaikan lewat penalti shot out. Usai kedua tim bermain imbang 2-2 hingga waktu normal berakhir. Adalah penjaga gawang S7 Amri M yang tampil perkasa dengan berhasil membentahkan 2 sepakan pemain Bukit Tinggi Selection. Sedang di kubu S7 hanya Jovi Destroys yang gagal melaksanakan tugas. Menang 6-4, S7 melenggang ke babak semifinal dan menunggu pemenang antara tim PON Sumber berhadapan dengan PS Sago Team. Ya, pertandingan menarik, mungkin lapangan becek, cuaca juga agak mengganggu jalannya bola, mungkin itu saja. Memang sebagian dari strategi itu tadi Wahyu memang ditanding dulu, Mandiodo ditempatkan di awal tadi, di starting dulu. Cuman ya udah pas 2-1 mau nggak mau kami juga masukkan penjara semoga untuk mengejar defisit gol juga. Kedepannya kita lihat saja nanti, mungkin ada mudah-mudahan lah Bukit Tinggi bangkit lagi ke depannya. Apa ini harapannya kepada Jordus Cup? Jordus Cup, terima kasih Pak Haji atas kesempatan kami hadir hari ini. Mudah-mudahan di Jordus Cup yang ke-21 Pak Haji gak lupa lagi nih. Thank you. Siap. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hasil alhamdulillah kita S7 Jakarta bisa menang, dan kita tak lupa ingatkan juga sama panitia penyelenggara, kita kasih cap jempol karena terlaksana acara ini. Alhamdulillah. Oke. S7 ini adalah S7 ini adalah kepanjangan dari seia, sekata, seilir, semudik, sepenanggungan, seperantauan. Sungayang tetap
S7. S7 itu adalah singkatannya. Kalau untuk pertandingan selanjutnya S7 mungkin pingin target juara. Kalau dapat ketemu sama tim sekota Jordus. Ya. Kalau ini mungkin pemainnya yang ini aja dulu. Mudah-mudahan mungkin tambah selanjutnya nanti kita runding lagi. Oke. Pokoknya S7 tetap oke dan sip. Hari ini pertandingan cukup menarik ya, mulai dari awal main sampai akhir main. Cuman kendalanya cuma hari hujan aja, jadi bola tidak terlalu jalan. Jadi alhamdulillah berkat kerja keras teman-teman semua kita dapat keberuntungan dan alhamdulillah kita menjadi menang hari ini. Alhamdulillah. Ya, yang penting nggak stres aja gitu, enjoy. Istilahnya pertandingan saya buat seperti latihan aja gitu. Soalnya bukan kata sombong, karena kita nggak ada beban gitu.